Shalom Shalom. Selamat hari Kamis 29 April 2021. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tiada pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir kita, dan terutama hidup kita boleh sungguh terbukti berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season summer dengan tema guide, Grace Word hari ini saya berikan judul Assassin bagian yang ke-12. Assassin bagian yang ke-12. Mari sekali lagi kita membuka, yakni Keluaran Pasal 20 ayat yang ke-13. Jangan membunuh. Ini adalah bunyi daripada perintah ke-6 daripada 10 perintah Allah umat Tuhan. Ya, ini bagian akhir daripada pembahasan topik ini. Saya berdoa kita belajar bersama, dan mohon jangan dijadikan materi ini sebagai perdebatan, ya, karena ini adalah topik yang sulit sekali untuk dibahas. Namun ketika mendapatkan topik yang sulit untuk dibahas, maka kita, menurut saya, kita tidak menyerah. Kita sesuai daripada anugerah Tuhan dan terang Roh Kudus mencoba untuk memahami perintah yang sulit tersebut. Paling tidak kita mengerti bagian kita sendiri untuk tidak melanggar daripada perintah yang sudah Tuhan berikan. Salah satu isu penting dalam hukum yang ke-6, jangan membunuh, adalah mengapa Tuhan Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membunuh habis 7 suku di Kanaan pada saat memberikan tanah perjanjian Kanaan sebagai janji Tuhan. Saya yakin bahwa Bapak Abraham, Ishak, Yakub itu adalah mewarisi daripada tanah Kanaan sebelum ada penduduk yang lain. Dan saya yakin Taman Eden itu adalah awalnya di tanah Kanaan. Tapi pada waktu Tuhan berikan kepada Israel pasca selepas perbudakan dari Mesir, tanah itu sudah tidak sepi lagi seperti dulu. Pada waktu Bapak Abraham menerima janji Tuhan, tapi sudah ada 7 suku, Girgasi, Amori, Yebus, dan lain-lain. Maka ketika masuk menduduki tanah tersebut, suku-suku tersebut harus dikalahkan. Dalam perang artinya dibunuh umat Tuhan. Jadi mengapa Tuhan Allah mengizinkan membunuh habis 7 suku di Kanaan? Pada hari 10 perintah diturunkan, Musa turun dari Gunung Sinai dan mendapati Israel menyembah lembu emas. Kalau saudara membaca kitab Keluaran, engkau akan melihat sesuatu yang kita butuh anugerah Tuhan untuk memahaminya. Tidak banyak pendeta berani mengupas mengenai hal ini, umat Tuhan. Sibuk dengan sampein kaya, berhasil sukses. Pada waktu Musa melihat bangsa Israel menyembah lembu emas lagi, hari itu dia melemparkan 2 loh batu sehingga patung lembu emas itu hancur. Namun Tuhan memerintahkan orang Lewi untuk berlarian ke sana kemari dengan membawa pedang di tangan kanan dan kiri. Hari itu 3.000 orang mati terbunuh. Sungguh suatu perbandingan yang unik sekali. Ketika Roh Kudus turun nanti di perjanjian baru,
3.000 orang diselamatkan terima Tuhan Yesus, beroleh janji hidup yang kekal. Tapi pada waktu Musa turun dari Sinai, membawa 10 perintah Allah, justru mendapati Israel yang seharusnya belum lupa karena baru kemarin tangan Tuhan begitu hebat menuntun mereka keluar dari Mesir. Mereka sudah bisa berkhianat, menyembah lembu emas. Dan 3.000 orang dibantai umat Tuhan. Ini sungguh suatu rahasia yang Alkitab bukakan kepada kita. Untuk mengerti bagaimana Tuhan bekerja, engkau harus mengerti. Jangan pahami Tuhan dengan keterbatasan pemikiran kita yang merupakan ciptaannya. Jangan pernah mencoba seperti itu, pusing nanti. Kita harus pelan-pelan umat Tuhan, sesuai daripada rahmat dan anugerah daripada Roh Kudus yang mencerahkan sehingga kita bisa belajar. Ya, bukan untuk sinis, bukan untuk skeptik, tapi kita berusaha memahami apa yang mau firman Tuhan ajarkan kepada kita. Seorang profesor Buddha dari Taiwan mengomentari hal di atas sebagai alasan bahwa Allahnya orang Kristen tidak konsisten dan tidak damai karena mengizinkan untuk membunuh. Tanpa bermaksud mendiskreditkan siapapun, saudaraku, agama Buddha adalah agama yang menekankan perdamaian. Di Bangkok, di kuil Yu Fu Miao, ada satu patung Buddha yang terbuat dari batu kyok, indah sekali, yang dijuluki patung perdamaian. Mereka meyakini bahwa siapapun yang memiliki patung itu akan menikmati kedamaian. Tetapi demi untuk mendapatkan patung itu, mereka tidak segan-segan berperang dan artinya saling membunuh. Patung ini diperebutkan oleh Myanmar dan Thailand selama beratus-ratus tahun. Inikah kedamaian? Oleh karena itu kita tidak boleh mempermainkan perintah jangan membunuh dengan sembarangan. Untuk itu kita perlu mendalami hukum ke-6 ini dengan teliti. Yang saya katakan tadi, tidak banyak pendeta yang berani melintasi area ini. 1. Tuhan memakai orang tua yang melanggar hukum. Kau harus mengerti sejak daripada Kejadian 3 ayat 15, saudaraku ya. Iblis mempunyai suatu bocoran bahwa setelah Tuhan Allah Sang Pencipta menetapkan garis permusuhan antara keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala iblis dan keturunan ular yang akan menggigit tumit daripada keturunan perempuan, maka bocoran tersebut membuat iblis berwaspada terus. Maka ketika ada isu atau nubuatan akan digenapi bahwa akan lahir seorang juru selamat, dalam hal ini adalah Nabi Musa yang nantinya akan dipakai Tuhan untuk mengeluarkan, ya, the deliverer, mengeluarkan Israel daripada perbudakan Mesir. Maka ada perintah dari Firaun saat itu, dari raja saat itu, semua bayi laki-laki di bawah 2 tahun bunuh habis. Bunuh habis. Kejam sekali umat Tuhan ya. Tuhan memakai Musa yang dilahirkan dari orang tua yang tidak taat kepada hukum Mesir. Iya, kalau taat pasti Musa tidak ada, pasti mati umat Tuhan. Orang tuanya begitu mengasihi putranya ini, sehingga cari akal, dan saya percaya ini juga anugerah Tuhan. Singkat cerita, sehingga Musa tidak mati dibunuh oleh Firaun. Nama Musa itu sendiri nanti akan diberikan oleh ibu angkat Musa, yakni seorang putri Firaun, yang artinya diambil dari air. Dari fakta ini, kita harus mempelajari sifat hukum Allah yang bersifat paradoks umat Tuhan. Jangan buru-buru. Firman Tuhan hanya kontradiksi dengan dunia ini. Tapi kalau firman Tuhan engkau temukan seolah berkontradiksi dengan firman Tuhan yang lain, pasti bukan kontradiksi. Pelajari lebih teliti, itu paradoks. Dua hal yang seolah-olah saling bertentangan, namun satu harmoni, saling melengkapi, itu paradoks umat Tuhan. Maka jangan tafsirkan firman Tuhan secara harfiah, tanpa memperhatikan konteks dan pengertian kitab suci secara keseluruhan, sesuai dengan kebenaran Allah. 2.
Tuhan memakai pembunuh untuk memerintahkan jangan membunuh. 10 perintah Allah, perintah ke-6 jangan membunuh, semua ini ada di tangan Musa, Nabi Allah. Siapakah Musa? Orang yang pernah membunuh. Kalau saudara engkau membaca sejak awal Musa, ya, karena membela orang Ibrani, yakni bangsanya, dia membunuh pegawai atau penjaga Mesir yang sedang menganiaya bangsanya. Jadi, sebelum menerima hukum ini, Musa sudah pernah membunuh. Hal ini mengajar Musa untuk tidak sombong, karena diri sendiri sejak awal gagal jalankan hukum Taurat. Dengan itu dia belajar mengerti kesulitan orang lain yang jatuh dalam dosa dengan melanggar hukum. Tuhan punya rencananya umat Allah. Saya akan sampaikan 2 hari ke depan, ya. Dan selama itu saya rindu untuk engkau mendengarkan sesi ini sampai akhir. Jangan kalau pada waktu pembahasan yang jenis sulit, jangan dengar setengah-setengah supaya tidak salah faham dan gagal faham nantinya. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Grazie.